Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirrabbilalamin. warahmatullahi Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam dialog penting hari ini dengan tema sogokan hasanah dan kutukan sumber daya bagaimana seharusnya. Tetapi sebelum kita mulai ke dialog yang akan kita bahas pada malam hari ini, kepada para pemirsa TV untuk sebelumnya mensupport dulu channel TV ya, dengan menekan like, subscribe, juga memberikan komentar yang positif serta men-share video-video channel yang ada di channel TV ini untuk supaya eh, pendapat-pendapat dan opini-opini yang dikeluarkan di channel TV ini bisa menyebar di tengah-tengah masyarakat. Insya Allah tema pada malam hari ini diangkat untuk menanggapi pernyataan Ketua PBNU yang berkelakar soal sogokan hasanah terkait soal pemberian izin usaha pertambangan oleh pemerintah kepada ormas keagamaan. Tema kali ini mengajak kita membedah dua realitas pahit. Pertama, fenomena sogokan hasanah, yakni praktek suap yang dibungkus oleh kebaikan sehingga menjadi normal dalam kehidupan birokrasi dan ekonomi. Kedua, kutukan sumber daya, yaitu ironi negeri yang kaya justru terjebak kemiskinan struktural, ketimpangan, dan ketergantungan. Bagaimana kedua fenomena ini saling terkait dan bagaimana Islam memandang serta menawarkan solusinya. Dan alhamdulillah untuk menemani dialog pada malam hari ini kita sudah dibersami oleh Ustadz Agus Bambang Irawan yang akan memberikan pendapatnya terkait masalah ini. Kepada Ustadz Agus Bambang, Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, Ted, mari kita buka dialog pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ustadz Bambang, langsung saja saya akan memberikan pertanyaan, Ustadz. Ustadz, banyak negara kaya sumber daya justru tertinggal. Mengapa ada istilah kutukan sumber daya bisa terjadi di Indonesia yang alamnya begitu melimpah? Apakah penyebab utamanya soal tata kelola, struktur ekonomi, atau mentalitas negara, atau ada faktor lain Ted, yang menyebabkan adanya kutukan sumber daya ini? Ya, saya jawabnya kompleks itu. Jadi eh, kalau kita lihat Indonesia itu kekayaan alamnya itu sangat sangat melimpah ya. Ada batu bara, kemudian ada tembaga, kemudian ada nikel, kemudian ada emas, kemudian apa panas bumi. Kemudian kalau minyak bumi memang kita sekarang sudah jadi net importer ya karena antara produksi dengan kebutuhan banyak banyak kebutuhannya sehingga kita ya tetap menjadi negara yang apa menghasilkan minyak bumi tapi kebutuhannya jauh lebih banyak sehingga sudah tidak imbang lagi kalau untuk minyak minyak bumi ya. Nah, dengan kekayaan sumber daya alam tersebut, ya harusnya Indonesia itu menjadi negara yang kaya raya, makmur, kemudian sejahtera, nggak punya hutang ya. Namun kebalikannya malah kita itu hutangnya 8.000 triliun lebih gitu ya. Kemudian tingkat kesejahteraan kita juga itu dipertanyakan apakah kita itu masih masuk negara yang sejahtera atau tidak gitu ya. Tapi kalau kita lihat ya kok dari beberapa kasus dalam tanda kutip masih dipertanyakan itu kita apakah masuk negara sejahtera atau tidak. Nanti versinya mau versi siapa? Mau versi PPS atau versi apa WAO gitu ya itu nanti akan sangat berbeda sekali yaitu ketika membahas tingkat kesejahteraan. Nah kembali kepada kita kekayaan sumber daya alam kita itu melimpah gitu ya. Namun kenapa?
Nah, dalam konsep Islam bahwa kekayaan alam ya ini kaitannya dengan masalah kepemilikan barang. Jadi menurut Islam barang itu dibagi menjadi tiga, yaitu barang milik pribadi, barang milik umum, barang milik negara. Nah, kalau itu pembagian barang itu dilakukan dengan benar, kemudian dilakukan tata kelola dengan benar, tidak ada campur aduk antara ketiga barang tersebut, kemudian ada distribusi dengan benar, maka fenomena kutukan sumber daya alam ini itu nggak mungkin ada ya. Pasti apa semuanya akan sejahtera gitu ya. Nah, yang jadi masalah adalah di negara kita itu campur aduk gitu loh. Eh, orang dengan orang entah itu sendiri, entah itu dengan PT-nya atau korporasinya, dia bisa menguasai sumber daya alam, entah itu tambang batu bara ataupun emas ataupun nikel dengan jumlah yang sangat tak terbatas gitu loh. Bahkan menurut berita, informasi, kita bisa baca ada konglomerat korporasi, dia bisa memiliki lahan kelapa sawit ya. Ini sampai 200.000 lebih hektar ya. 200.000 hektar ya. Ini kan sangat mengerikan. Kenapa seseorang atau korporasi bisa mempunyai atau mempunyai hak untuk mengelola yang jumlahnya sangat besar sekali gitu loh. Nah, belum lagi masalah pengolahan sumber daya alam tambang yang lainnya, batu bara itu ada elit politik itu mempunyai eh, apa tambang batu bara yang sangat besar sekali sehingga dia bisa kaya, bisa menghidupi keluarganya dengan apa berlimpah ruah sementara masyarakat yang lainnya itu mungkin sangat minim gitu ya. Nah, saya menyimpulkan itu salah satunya adalah sistem tata kelola tambang itu menjadi campur aduk, tidak terkelola dengan benar. Artinya antara kepemilikan barang pribadi, individu pribadi atau individu, barang milik umum dan barang milik negara itu campur aduk gitu ya. Nah, tambang ya sumber mineral tambang, kemudian apa tadi kelapa sawit, kemudian ya sumber daya alam yang lainnya. Ini kan sebenarnya barang milik umum, tapi itu dikuasai oleh segelintir orang. Nah, akibatnya apa? em, Peran negara untuk menyejahterakan rakyatnya ini menjadi hilang karena apa? Itu kan harusnya pengelolaannya dikelola oleh negara. Tapi kok dikelola oleh individu atau korporasi. Nah, ini sampai kapanpun akhirnya ya meskipun kaya Indonesia ya dia tidak akan bisa menyejahterakan secara optimal gitu ya. Tuh. Menurut Prof. Mahfud MD itu pernah menyatakan em, hutang Indonesia itu per orang itu kalau untuk menanggung hutang itu adalah 35 berapa ya 35 juta gitu ya per orang ya baik, baik bayi maupun sampai 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 lansia gitu ya. Eh, nah, sementara sumber daya alam tambang kita itu kita bisa bisa membagi dari kekayaan alam tambang itu bisa hutang itu bisa lunas, pendidikan gratis, kesehatan gratis dan semuanya terfasilitasi. Bahkan kita bisa membangun negeri ini menjadi negeri yang gemah ripah loh jinawi ya. Tapi kembali lagi karena campur aduk kepemilikan tadi itu akhirnya fenomena itu tidak terjadi. Intinya adalah diterapkannya sistem kapitalisme di mana orang korporasi yang mempunyai modal besar pasti dia akan menguasai sumber daya yang ada sehingga ini akan terjadi ketimpangan, ketidakadilan yang mana orang yang kaya akan semakin kaya, pengusaha korporasi yang mempunyai akses modal yang besar, kekuatan politik yang besar, ekonomi yang besar
dia akan semakin kaya, semakin berkuasa, sementara yang rakyat kecil, rakyat biasa ya nanti akan semakin terbelakang gitu. Baik, Ted. Berarti ada masalah tata kelola dan kesalahan sistem yang menyebabkan adanya kutukan sumber daya ini, yang dimana sumber daya ini harus dikelola oleh negara, jangan sampai ada swasta, bahkan ormas pun tidak boleh ya tadi ya. Iya, jadi sumber daya alam yang jumlahnya tak terbatas ini adalah barang milik umum. Nah, karena barang milik umum, maka pengelolaannya itu harusnya dilakukan oleh negara. Nah, bagaimana kalau negara itu nggak bisa, istilahnya nggak mampu, bisa itu menyewa perusahaan atau kontraktor, tapi statusnya mereka itu sebagai bukan sebagai pemilik, tapi ya apa semacam sebagai pekerja atau karyawan atau ya istilahnya jasa jasa untuk apa melakukan itu, tapi semua kendali itu dilakukan oleh oleh negara, oleh pemerintah gitu ya. Em, Namun kebalikannya malah korporasi swasta itu malah yang berkuasa menguasai gitu loh. Nah, akibatnya apa? Nggak bisa kita memanfaatkan keuntungan dari ada keuntungan atau nilai manfaat dari sumber daya alam tadi. Ambil contoh masalah bagi hasil tambang batu bara. Itu menurut peraturan perundang-undangan itu pemerintah itu cuma dapat bagi hasil 10% ya. Sementara 90% itu milik pengusaha tambang batu bara. Ini cuma contoh aja ya ini. Bagi hasilnya itu seperti seperti itu, 10 banding 90 atau 1 banding 9 ya. Nah, yang 9 itu dimiliki oleh pengusaha tambang batu bara. Wah, ya, ngeri ini perbandingannya kan nggak itu ngomong perbandingan aja sudah nggak benar ya. Harusnya itu semuanya milik 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 rakyat Indonesia di mana pengelolaannya itu diwakili oleh pemerintah gitu ya. Baik, Ted. Itu berarti adanya salah tata kelola. Ada juga tadi yang sedang ramai diperbincangkan, yaitu istilah sogokan hasanah yang keluar dari ucapan Ketua PBNU yang menggambarkan suap yang dibungkus kebaikan. Seberapa nyata sebenarnya fenomena ini dalam birokrasi dan ekonomi masyarakat kita hari ini? Dan bagaimana pendapat Ustadz Bambang Irawan? Apakah ada hubungan langsung antara melimpahnya sumber daya alam dengan suburnya praktik sogok dan korupsi di negara berkembang, contohnya Indonesia ini, Ustadz? Ya, em, jadi pemerintah itu memiliki ide untuk memberikan hak kelola atau tata kelola kepada ormas-ormas yang ada di Indonesia, khususnya adalah ormas Islam ya, ormas yang berbasis agama Islam, yaitu Muhammadiyah dan NU, di mana keduanya itu sudah menyatakan bersedia untuk mengelola tambang batu tambang yang ada di Indonesia, salah satunya tambang batu bara itu. Nah, ini adalah kesalahan besar. Kenapa? Kembali lagi ke tadi bahwa sumber daya alam yang tak terbatas, mineral tambang yang jumlahnya sangat banyak melimpah, ini nggak boleh dikelola oleh siapapun kecuali oleh negara, karena itu adalah barang milik umum. Karena barang milik umum, maka yang punya hak untuk mengelola itu adalah negara. Namun demikian negara juga harus profesional gitu ya. Mungkin ada pertanyaan, wah ini kalau dikelola negara gimana? Nanti tidak profesional. Nah, ini kadang kekhawatiran masyarakat seperti itu. Nah, ini masalah lain. Jadi negara itu memang gimana caranya ya tetap harus profesional dalam hal mengelola sumber daya alam yang ada gitu ya.
Ini tantangan tersendiri, tapi memang itu nggak bisa tidak, negara memang harus harus profesional gitu ya. Nah, kembali ke tadi bahwa karena itu barang milik umum, maka pengelolaannya ini nggak bisa diserahin kepada individu, nggak bisa diserahin kepada swasta, nggak bisa diserahin kepada ormas. Sehingga saya menyatakan bahwa penyerahan eh, tambang, mineral tambang kepada ormas, entah itu Muhammadiyah, entah itu Nahdlatul Ulama, ini tidak pas, ya kurang-kurang tepat. Karena apa? Yang harus mulai itu adalah eh, negara. Karena apa? Nanti nilai manfaatnya itu diambil oleh negara, digunakan untuk sebesar-besarnya untuk memenuhi eh, kebutuhan bangsa ini, bangsa Indonesia memenuhi kewajiban melayani masyarakat yang ada di Indonesia gitu. Jadi ini sebenarnya sudah tidak pas ya, tidak pas karena apa? Itu enggak yang berhak melakukan pengelolaan itu adalah pemerintah atau negara. Jadi bukan individu, bukan swasta ataupun ormas. Jadi ini tidak pas gitu loh. Nah, kalau ada kedok bahwa eh, pengelolaan sumber daya alam tambang itu diserahkan kepada ormas itu sebagai apa semacam sogokan hasanah yang itu untuk kesejahteraan masyarakat, ya masyarakat yang mana dulu gitu ya. Nanti saudara-saudara kita yang non Muslim yang dari Nasrani itu nanti juga iri juga itu nanti kalau kayak gitu. Kalau misalkan itu yang dikelola oleh oleh apa Muhammadiyah maupun dari Nahdlatul Ulama. Jadi kalau itu dikelola oleh negara, nggak peduli itu nanti apakah itu orang Muhammadiyah, orang Nahdlatul Ulama ataupun orang non Muslim itu Nasrani, Hindu, Buddha itu juga mempunyai hak untuk mendapatkan apa pelayanan publik dari negara gitu ya karena itu sifatnya barang milik umum gitu ya karena barang milik umum maka pengelolaannya itu negara. Nah, kemudian kalau itu dinyatakan sebagai Sokon Hasanah yang mempunyai apa nilai manfaat yang tinggi bagi masyarakat khususnya ormas dalam tanda kutip saudara kita di NU dan Muhammadiyah dari salah satu tokoh dari PBNU tersebut ya saya memandang itu tidak pas gitu loh dan fungsi ormas itu adalah fungsi control and balance. Jadi istilahnya untuk mengontrol jalannya roda pemerintah. Kalau misalkan pemerintah itu jalurnya itu sudah me- melenceng atau berbelok, maka itu harus diluruskan. Nah, salah satu yang bisa meluruskan adalah ormas. Nah, ormas itu salah satunya adalah ormas ormas Islam. Sehingga keberadaan ormas Islam itu, saudara kita di NU maupun Muhammadiyah, mempunyai peran amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ketika nanti diberi amanah dalam hal mengelola sumber daya alam tambang tadi, bagaimana peran dakwah amar ma'ruf nahi mungkar? Apakah masih bisa objektif? Nah, ini dipertanyakan gitu ya. Dipertanyakan objektif kepada siapa? Ya, misalkan kalau ada kekeliruan dari pemerintah khususnya dalam hal kebijakan-kebijakan, maka ormas tadi itu berhak untuk melakukan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, tapi ketika itu sudah dikasih pengelolaan tambang tadi, bagaimana? Apakah masih bisa objektif atau malah nanti ewuh pakai ewuh kalau orang Jawa bilang nggak mau amar ma'ruf nahi mungkar gara-gara sudah diberi apa hak kelola tambang tadi. Nah, ini kan jadi masalah. Jadi peran ormas sebagai organisasi ormas Islam sebagai organisasi yang melakukan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar itu menjadi terdegradasi kalau misalkan keberadaan diberi amanah mengelola tambang tadi menjadi peran amar ma'ruf munkar itu menjadi berkurang bahkan istilahnya tidak peduli terhadap berbagai permasalahan bangsa yang dari kebijakan-kebijakan yang tidak pas sehingga saya memandang bahwa orientasi
orientasi penyerahan pengelolaan tambang kepada ormas itu diduga, nah saya sampai itu menyatakan diduga untuk mengurangi peran dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dari saudara-saudara kita yang ada di ormas-ormas Islam tersebut gitu. Sehingga ya saya berharap ya sebaiknya ormas-ormas Islam itu fokus aja kepada dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, nggak usah ngurusi masalah pengelolaan sumber daya mineral dan tambang. Nah, kemudian yang kedua, itu saya juga mempertanyakan bagaimana kompetensinya, profesionalismenya kedua ormas tersebut dalam hal mengolah sumber daya alam, mineral, dan tambang. Apakah punya background pengalaman mengelola sumber daya alam, mineral, tambang tersebut? Nah, ini kan dipertanyakan gitu loh. Nah, kalau nanti saudara kita di Muhammadiyah dan di NU itu ngolah tambang, tapi di pihak ketiga kan, nah itu kok malah sing untung itu malah pihak ketiga lagi gitu loh. Jadi istilahnya manfaatnya malah malah terbagi-bagi itu loh. Bukannya rakyat kecil tapi malah terbagi-bagi pada pihak ketiga lagi dan seterusnya yang itu mereka malah mengambil ente dari situ gitu loh. Baik, Ted. Kita bergeser lagi terkait sumber daya. Tadi ketika Ustadz membahas kesalahan tata kelola terkait sumber daya tadi, Ustadz sempat menyinggung adanya kapitalisme. Ya. Sekarang bagaimana Ustadz melihat pengaruh sistem kapitalisme global dalam melestarikan adanya istilah kutukan sumber daya ini di negara seperti Indonesia ini, Ustadz? Ya, bahwa sistem kapitalisme global ini kan mengendalikan salah satunya pengelolaan sumber daya alam di negeri-negeri Muslim yang kaya akan sumber daya alam seperti Indonesia. Artinya, baik itu korporasi ataupun negara adidaya seperti Amerika, kemudian Inggris, Prancis, dan sebagainya mempunyai orientasi bagaimana mengambil, mengeruk sumber daya alam di negara-negara dunia ketiga, kayak negara-negara Muslim Indonesia, Afrika, ataupun negara-negara Arab ya, untuk dieksploitasi dengan sebesar-besarnya untuk kepentingan mereka. Ya. Nah, ini kan kepentingan kapitalisme global gitu ya. Nah, Indonesia salah satu negara Muslim itu harus waspada gitu ya. eh, kita mempunyai hak penuh untuk mengolah sumber daya alam Indonesia ini tanpa campur tangan negara asing gitu ya. Nah, negara asing tadi apa negara-negara adidaya kayak Amerika, Cina, Inggris, Prancis dan sebagainya, mereka punya kepentingan untuk mengeruk sumber daya alam di negara-negara yang kaya sumber daya alam tadi untuk kemajuan negaranya gitu ya. Nah, seperti kita lihat itu kasus Freeport itu ya. Kasus Freeport itu kan tahun 2020 kontraknya kan sudah habis ya. Tapi kenapa kok diperpanjang ya? Kemudian yang berikutnya, kenapa kok kita harus melakukan divestasi saham PT Freeport di Indonesia itu gitu loh. Toh itu kan sumber daya alam milik Indonesia. Kenapa kita harus menanamkan saham di situ? Ya kalau sudah pertama pertama kontraknya sudah habis, ya udah jadi harusnya milik 100% milik milik bangsa Indonesia dong gitu ya. Kemudian karena itu sudah ada milik, ya kita nggak usah keluar uang itu untuk divestasi tadi, kepemilikan saham tadi gitu loh. Nah, ini ada apa ini? Pasti ini ada peran salah satunya campur tangan dari negara adidaya. Diduga salah satunya adalah negara Amerika Serikat gitu loh. Belum lagi kekayaan ini sumber daya alam seperti nikel gitu ya. Ini yang banyak bermain itu adalah negara adidaya seperti Cina gitu loh. Dan mereka melakukan penguasaan lahan-lahan tambang itu nikel di Sulawesi, di Pulau Sulawesi dan sekitarnya ini sangat sangat masif sekali gitu loh. Pertanyaannya, apakah bangsa Indonesia mampu untuk mengolah sendiri gitu loh?
Saya pikir itu mampu gitu ya, mengelola sendiri gitu ya. Cuma memang ya di sini dalam tanda kutip, apakah ada deal-deal di balik itu yang mana pengelolaan sumber daya alam tadi ini ya memang menguntungkan bagi mereka, bagi negara-negara adidaya itu, khususnya kaum kapitalis yang mempunyai kemampuan untuk melakukan eksploitasi di negara-negara yang kaya sumber daya alam di Indonesia ini gitu loh. Nah, kita lihat seberapa besar manfaat yang bisa didapatkan dari tambang tadi itu ya. Em, kita lihat persentasenya saja. Nanti kalau hitung-hitungan persentasenya berapa sih yang masuk ke kas APBN Indonesia? Nah, kalau lihat dari peraturan perundang-undangan yang ada, berapa persen sih bagi hasilnya itu gitu loh. Ini dilihat dari situ gitu ya. Nah, ya, saya memandang bahwa sistem kapitalisme global ini akan menjerat negara-negara kayak Indonesia ini agar terikat dengan mereka yang mana negara-negara kapitalis tadi akan mengeksploitasi sumber daya alam negara yang kaya sumber daya alam mineral tambang kayak Indonesia untuk diambil ke negara-negara kapitalis tadi, yaitu Amerika, Cina, Inggris, Prancis, Rusia dan sebagainya gitu. Dan ini ya harusnya harus paham ini para elit politik pimpinan negeri ini untuk mengetahui kondisi itu, jangan sampai kita itu dijajah secara ekonomi tapi tidak sadar, tapi malah fine-fine saja itu. Nah, ini masalah ini dan harus 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 tahu gitu. Baik, Ted. Saya pikir dari berbagai masalah yang ada, Islam mempunyai solusi, Ted, dari permasalahan ini. Lantas bagaimana Islam menawarkan solusi terkait permasalahan yang ada terkait tambang ini, Ted? Oke, bahwa dalam Islam tadi sudah saya katakan itu membagi kepemilikan barang itu menjadi tiga. Ada barang pribadi, barang milik umum, dan barang milik milik negara. Dalam kacamata Islam bahwa kepemilikan barang tadi nggak boleh dicampur adukkan. Nah, dalam sistem kapitalis itu kepemilikan barang itu dicampur adukkan. Nah, ini kan jadi tidak klop toh, saling saling apa bertentangan gitu ya. Kemudian masalah distribusi. Nah, jangan sampai itu pengelolaan sumber daya alam tadi dikuasai oleh segelintir orang, segelintir korporasi, sehingga menumpuk kepada mereka. Akibatnya ini yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Kalau dalam Islam, distribusi itu ya khususnya nanti yang dilakukan oleh negara ini sangat penting sekali untuk adanya pemerataan gitu ya. Nah, kembali lagi ke pengelolaan tadi, ke sistem tata kelola tadi, yang mana dalam Islam itu nggak boleh ada campur aduk antara kepemilikan barang milik pribadi, milik umum maupun milik milik negara. Sementara sistem kapitalis ini membolehkan campur tangan gitu ya, dan membolehkan penumpukan kepada korporasi atau seseorang saja itu. Dalam Islam itu tidak. Ini kan terjadi benturan antara sistem Islam dengan sistem sistem kapitalis gitu loh. Nah, ini ini tadi konsep pengelolaannya itu sudah beda. Nah, kalau pengen 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 apa masalah kutukan sumber daya alam ini bisa bisa teratasi, maka ya mau tidak mau sistem konsep pengelolaan ekonomi sumber daya menurut Islam itu harus diterapkan menggunakan sistem ekonomi Islam gitu loh. Nah, sementara sistem kapitalis itu menggunakan sistem ekonomi kapitalis. Nah, ini kan dua hal yang sangat bertentangan. Nah, sekarang bagaimana yang lebih baik? Ya tentunya diterapkannya sistem ekonomi Islam. Tapi sistem ekonomi Islam secara utuh itu tidak akan bisa diterapkan kalau jika kapitalisme ini masih mencengkram negeri-negeri Muslim seperti Indonesia. Maka salah satunya adalah bagaimana sistem kapitalisme ini harus dicabut dari bumi Indonesia ini ataupun bumi
negeri-negeri Muslim yang ada di bumi bumi tercinta ini gitu ya. Kalau sistem kapitalisme masih masih bertengger di apa bumi ini, ya mereka akan melakukan penjajahan, eksploitasi baik secara sadar maupun tidak sadar, baik secara halus maupun kekerasan akan dilakukan oleh mereka. Baik, Ted. Alhamdulillah. Terima kasih atas penjelasannya. Mungkin Ustadz sebelum ditutup bisa menyampaikan closing statement, Ted. Ya, terima kasih. Em, Kekayaan sumber daya alam di negeri-negeri Muslim itu sangat sangat banyak. Kekayaan sumber daya alam yang banyak ini akan bisa mensejahterakan umat manusia, baik umat Islam maupun non-Muslim, jika diterapkan sistem ekonomi Islam secara total, secara kafah gitu ya. Karena dalam sistem ekonomi Islam itu ada pembagian kepemilikan barang, barang milik pribadi, milik umum negara dengan jelas. Nah, ini bisa bisa dilakukan itu salah satunya bagaimana Islam itu bukan hanya sekedar agama ritual saja, tapi Islam adalah agama yang mengatur sistem kehidupan ini secara totalitas, baik itu secara ekonomi, secara politik, ataupun pengelolaan di bidang kehidupan yang lainnya. Jadi, kalau Islam hanya dianggap sebagai agama ritual saja dan tidak dilibatkan dalam hal pengelolaan ekonomi, salah satunya pengelolaan sumber daya alam menurut versi Islam, ya nantinya kesejahteraan masyarakat itu akan sulit untuk tercapai secara sempurna, sehingga gimana caranya kutukan sumber daya alam ini bisa dihilangkan? Mau tidak mau kembali kepada sistem Islam. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih saya ucapkan jazakumullah ahsana jazak kepada Ustadz Bambang yang telah memberikan pendapat dan terkait isu yang sedang dibahas pada malam hari ini. Semoga solusi yang tadi Ustadz sampaikan bisa menjadi solusi hakiki dan bisa diterapkan di kehidupan kita untuk melaksanakan syariat Allah secara kafah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Jazakumullah sana jazak kepada Ustadz Bambang. Ya, terima kasih. Saya Baik, Ustadz. Mari kita tutup dialog pada malam hari ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik Ustaz, sekian dari saya. Saya moderator Muhammad Abdian. Terima kasih. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.